Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurdana Hidayanti, NPM 1712028, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan langkah-langkah kuliah pada siswa kelas 3 SD Negeri Muntung, Temanggung. Matematika bersifat abstrak. Karena keabstrakannya sehingga banyak siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang susah dan sulit dipahami. Untuk menghadapi permasalahan dalam matematika maupun dunia nyata, seorang siswa harus memiliki kemampuan matematis. Salah satu kemampuan matematis yang penting dimiliki siswa yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan dasar yang penting dimiliki siswa karena dianggap sebagai jantungnya matematika. Banyak siswa yang kesulitan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal cerita. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 3 SD Negeri Muntung, Temanggung, kemampuan pemecahan masalahnya masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya siswa dalam menyelesaikan soal matematika, khususnya soal cerita. Pada soal cerita, siswa lemah dalam mengubah soal cerita ke bentuk matematikanya. Selanjutnya, fokus dan tujuan penelitian. Fokus penelitian saya adalah bagaimana hasil analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 3 SD Negeri Muntung, Temanggung dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan langkah-langkah kuliah. Dan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hasil analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 3 SD Negeri Muntung, Temanggung dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan langkah-langkah kuliah. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama itu mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Mudrika dalam Amam tahun 2017, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memuat aspek-aspek kemampuan untuk yang pertama, mengidentifikasi kecakupan data untuk memecahkan masalah. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, memilih dan menetapkan strategi. Yang keempat, menjelaskan hasil sesuai permasalahan asal, serta memeriksa kebenaran hasil. Yang kelima, menerapkan matematika secara bermakna. Selanjutnya, soal cerita. Menurut Royani, dalam Amir tahun 2018, soal cerita matematika merupakan soal-soal matematika yang menggunakan bahasa verbal dan umumnya berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, langkah Polya. Strategi dalam memecahkan masalah menurut Polya dalam Aji dan Mahmudi tahun 2018, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang berarti memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, menyusun rencana penyelesaian, yaitu memilih konsep, rumus, dan algoritma yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian, yaitu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dan yang terakhir, keempat, adalah mengecek kembali, yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan, membuat kesimpulan dari jawaban yang diperoleh, dan mengecek kembali jawaban yang telah diperoleh. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Alur dari penelitian saya yang pertama,
siswa diberikan soal yang berbentuk soal cerita matematika untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Hasil dianalisis berdasarkan langkah-langkah kuliah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan memeriksa kembali jawaban. Nah, dari hasil tersebut kemudian dipilih 3 subjek dari masing-masing kategori kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah berdasarkan rekomendasi dari guru. Kemudian dari 3 subjek yang telah dipilih dilakukan wawancara. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan adalah untuk pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara, dan tes. Lokasi atau objek dari penelitian ini adalah SD Negeri Muntung Temanggung, dengan subjek yang diteliti adalah siswa kelas 3 SD Negeri Muntung Temanggung yang berjumlah 23 siswa. Dalam penelitian ini, peneliti membagi kelompok siswa ke dalam kategori kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah berdasarkan dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Setelah pengkategorian subjek, peneliti memilih 3 subjek yang dibedakan pada kategori yang telah disebutkan untuk dilakukan wawancara. Nah, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tes, wawancara, observasi, dan angket. Kemudian keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Teknik ini digunakan setelah mendapatkan hasil pekerjaan siswa, kemudian dicek dengan hasil wawancara, kemudian dianalisis berdasarkan langkah-langkah kuliah. Selanjutnya, metode analisis data. Peneliti menggunakan metode analisis data model Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Selanjutnya, hasil penelitian. Berikut diagram tingkat kemampuan siswa. Nah, diagram ini diambil setelah mendapatkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis, kemudian siswa dikategorikan menjadi kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan hasilnya, siswa yang berkemampuan tinggi adalah 30%, siswa yang berkemampuan sedang 35%, dan siswa yang berkemampuan rendah 35%. Selanjutnya, hasil analisis dari ketiga subjek tersebut. Yang pertama, kemampuan tinggi. Pada subjek kemampuan tinggi, siswa mampu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan memeriksa kembali jawaban. Untuk subjek sedang, siswa hanya mampu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, tetapi untuk memeriksa kembali jawaban, siswa kurang mampu. Selanjutnya yaitu presentase hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis menurut langkah kuliah. Yang pertama, memahami masalah. Berdasarkan data, pada kemampuan memahami masalah, presentase memahami masalah sebesar 80%, yang artinya 80% dari 23 siswa sudah memiliki kemampuan memahami masalah. Selanjutnya, merencanakan pemecahan masalah. Berdasarkan data, terdapat presentase kemampuan merencanakan pemecahan masalah sebanyak 69% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 69% dari 23 siswa sudah mampu merencanakan pemecahan masalah. Siswa mampu merencanakan pemecahan masalah dengan menuliskan penjumlahan dan pengurangan untuk memecahkan masalah
Selanjutnya, melaksanakan rencana pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh bahwa persentase dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah sebesar 67%, yang artinya 67% dari 23 siswa sudah memiliki kemampuan melaksanakan rencana pemecahan masalah. Selanjutnya, memeriksa kembali jawaban. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahap memeriksa kembali jawaban, menunjukkan persentase sebesar 61% dengan kategori baik, yang berarti 61% dari 23 siswa sudah memiliki kemampuan memeriksa kembali jawaban. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 3 SD Negeri Muntung Temanggung dengan persentase sebesar 69%. Hal ini menunjukkan yang pertama, kemampuan memahami masalah sebesar 80% dengan kategori baik. Siswa telah mencapai tahap ini karena siswa mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, kemampuan merencanakan pemecahan masalah sebesar 69% dengan kategori baik karena siswa mampu memilih model atau strategi matematika untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan rencana pemecahan masalah sebesar 67% dengan kategori baik karena siswa mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dan melakukan perhitungan dengan benar. Yang keempat, mengecek kembali jawaban sebesar 61% dengan kategori baik karena siswa melakukan pengecekan dan menarik kesimpulan dari apa yang ditanyakan. Nah, selanjutnya saran-saran yang dapat saya sampaikan untuk guru, diharapkan sering memberikan soal cerita dan membiasakan siswa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Untuk siswa, diharapkan selalu berlatih menyelesaikan soal cerita menggunakan langkah-langkah yang baik. Nah, untuk peneliti, diharapkan menjadi gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan tema yang sama. Sekian paparan hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.